Tapi sebelum mulai jangan lupa di subscribe, di like, di komen, share, dan hidupi loncengnya. Jadi Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadirat Bapa yang Maha Kudus. Kami telah mendengarkan banyak firman Tuhan di 2 hari ini, tapi kami tetap menantikan apa yang menjadi isi hati Bapa boleh dilepaskan di tengah-tengah kami pada kesempatan ini. Bicaralah pada masing-masing kami, terutama keluarga yang ditinggalkan. Juga kami mau mendapatkan apa yang menjadi pelajaran rohani buat kami, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebuah kehormatan buat saya boleh sharing sedikit pada kesempatan ini. Mungkin tidak banyak yang saya bisa katakan, saudara juga pasti sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi let me share apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan pada kesempatan ini. Saya hanya akan baca satu ayat aja, Yohanes 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Untuk orang yang berpengharapan, kematian bukan akhir segalanya, tetapi kematian adalah momen untuk berpindah kepada kehidupan yang lain. Kematian adalah tanda bahwa tugas kita sudah usai di bumi. Nah, the thing is, pasti yang menjadi banyak pertanyaan kita, termasuk saya, bukan hanya saudara, bukan hanya pihak keluarga. Kenapa begini cepat Tuhan? Bukankah usia juga masih sangat muda? Saya dengan Pastor Hadid hanya terpaut 1 tahun, saya lebih tua 1 tahun. Kita masih bertanya-tanya, Tuhan kenapa udah selesai? Saya cuma mau bilang gini, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Tidak semua pertanyaan kita juga harus tahu jawabnya. Tapi saya janjikan gini, satu hari kelak kita tahu jawabnya. Sebab begini saudara, season yang kita lalui bersama Tuhan, kalau saya ibaratkan ada 10 pintu dalam hidup ini. Kalau kita lihat di Alkitab, kita tidak akan pernah menjumpai bahwa orang yang melangkah lalu bisa melihat langsung sampai ke ujung. Kalau tadi saya katakan misalnya dalam hidup kita ada 10 pintu, saya tidak pernah jumpai dalam Alkitab ada orang yang bisa langsung melihat sampai pintu yang ke-10 dengan tanpa hambatan. Semua yang saya jumpai di Alkitab adalah Tuhan membuka pintu satu persatu. Tuhan kasih tahu kita satu persatu. Ketika kita masuk melalui pintu yang pertama, baru Tuhan bukakan pintu yang kedua. Ketika kita lalui lagi pintu yang kedua, Tuhan baru bukakan pintu yang ketiga. Dan inilah yang disebut sebagai sebuah musim kehidupan. Baik atau buruknya menurut kita, tapi ini semua ada di sebuah musim hidup. Saudara bisa lihat Musa, ketika Musa dipanggil keluar dari Mesir melalui perjalanan padang gurun. Dia juga tidak tahu, dia hanya dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Ketika Abraham dipanggil juga, Abraham tidak tahu kemana. Yang jelas berjalan saja, dan seringkali Tuhan bergerak, Tuhan bertindak dengan cara-cara yang tidak bisa kita duga. Dengan cara-cara yang tidak bisa kita duga. Yang mungkin kita belum memahami, it's okay. Tapi yuk kita sama-sama jalanin. Kita tahu Tuhan ada di sana. Satu kali Elia, waktu dia ketakutan dikejar-kejar sama Isabel, tiba-tiba ada gempa bumi, ada gemuruh. Menurut pikiran dia, Tuhan ada di sana, ya kan? Gak taunya gak ada. Waktu udah tenang, angin sepoi-sepoi, dia pikir Tuhan gak ada di sana. Gak taunya justru Tuhan bicara di sana. Sebab Tuhan tidak pernah bisa kita masukkan ke dalam sebuah kotak, sebuah pattern. Tuhan harus begini, harus begitu. Tapi sekarang buat saudara dan saya adalah gini. Pastor Edith telah menyelesaikan pertandingannya. Kita semua di sini bersedih. Kita semua di sini terpukul. Itu wajar, itu manusia. Kalau ada orang bilang orang Kristen tidak boleh sedih, ya nggak bisa. Yang nggak boleh itu sedih seperti orang yang tidak berpengharapan, itu kan? Yang Paulus tulis. Karena ada orang yang bilang orang Kristen dihukum menghadapi. Saya memang belum mengenal Pastor Adit, Pastor Johanna untuk waktu yang sangat lama. Kita pernah 2 kali talk show, baru saya mau merencanakan talk show yang ketiga. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi tugas kita sekarang adalah setelah kita bersedih, yuk kita teruskan legacy ini. Kita adalah pelari estafet. Tongkat estafet Pastor Adit serahkan pada saudara dan saya. Bebannya untuk generasi ini Pastor Adit serahkan. Pastor Adit sudah menyelesaikan pertandingannya, saudara dan saya belum. Saudara dan saya sekarang yang memegang tongkat estafet ini, dan kita harus meneruskan perjuangan. Bebannya untuk generasi ini, di Muda untuk Indonesia Community, harus kita teruskan. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Pastor Adit sudah menyelesaikan kehendak Tuhan pada zamannya, dan sekarang bola ada di tangan kita. Yang saya tahu satu hal gini saudara, Pastor Adit adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Saya percaya dia adalah sahabat Tuhan. Dengar baik ini, orang yang menjadi sahabat Tuhan sejak di bumi ini akan tetap menjadi sahabat Tuhan sampai di keabadian nanti. Orang yang tidak menjadi sahabat Tuhan sejak di bumi ini tidak akan pernah jadi sahabat Tuhan sampai selama-lamanya. Ini prinsip hidup yang satu. Prinsip hidup yang kedua, saya percaya sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang sangat mengasihi Tuhan, Pastor Adit juga pasti seorang yang takut akan Tuhan. Maka prinsip yang kedua yang saya pegang dalam hidup ini, orang yang takut akan Tuhan sejak di bumi ini, ketika bertemu Tuhan tidak akan takut lagi. Setiap kita pasti menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Pasti kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Injil dikatakan berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Sebab orang yang takut akan Tuhan, ketemu Tuhan tidak takut lagi. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, ketemu Tuhan satu hari kelak, dia ketakutan setengah mati. Percaya apa yang saya katakan ini? Orang yang tidak takut akan Tuhan sejak di bumi ini, satu hari kelak ketemu Tuhan, dia pasti ketakutan setengah mati. Sebuah warisan iman, bagaimana hidup takut akan Tuhan, bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan, telah ditinggalkan. Saya mau mengajak kita semua, yuk kita pegang legacy ini, kita teruskan lagi untuk generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi yang selanjutnya. Pastor Adit telah finishing well, telah pulang sebagai sahabat Tuhan.
Sekarang persoalannya, bagaimana dengan hidup kita? Saudara tidak perlu mengkhawatirkan Pastor Radit. Justru kita harus melihat hidup kita. Apakah kita juga bisa finishing well seperti Pastor Radit? Untuk my sister Joanna, pasti berat. Saya cuma bisa berjanji bahwa kita akan selalu bersama-sama. Dan di sini juga sebagai keluarga, pasti juga kita akan mendampingi Sis Joanna. Sis Joanna tidak akan pernah sendirian menghadapi musim-musim ke depan. Kita akan melihat bagaimana kejutan tangan Tuhan. Ada banyak hal yang hari ini kita tidak mengerti. Tapi saya percaya, waktu berjalan, bertahun-tahun ke depan, kita akan mulai mengerti. Dan rancangan Tuhan, kata kita kisah gini, tingginya jalan Tuhan, setinggi langit dari bumi, demikianlah jalan-jalan. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat jalan Tuhan, karena kita melihat dengan mata yang bisa kita lihat on our eye level. Tapi satu hari kelak, kalau Tuhan bawa kita untuk punya matanya Dia, kita baru bisa lihat. Kita baru bisa clear melihat. Mungkin tidak sekarang, tapi one day kita pasti bisa melihat. Kalau kita berdiri di sini, melihat ke jalanan depan, kita hanya bisa melihat eye level. Saudara naik ke building sebelah lantai 4, saudara bisa lihat lebih luas lagi. Kalau Tuhan melihat dari surga sana, Tuhan melihat semua dengan clear. Kita memang belum melihat, tapi percayalah, Tuhan beserta kita di semua musim kehidupan kita. Buat Sis Joanna, percayalah Tuhan ada di semua musim hidup kita, dan kita akan lalui bersama-sama. Saya undang Brother Oyo untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian, Through It All. Kita tundukkan kepala. Lagu ini bicara tentang melewati semua musim, Tuhan ada di sana. Your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand, your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Kita boleh bertanya, why Lord? Why? Kenapa? Tapi ingat satu hal, ketika kita bertanya, jangan sampai kita tidak memandang kepada Tuhan. Kita harus tetap memandang kepada Dia. Dia yang menenun semua kehidupan kita. Dia yang memegang kendali. Sekalipun berat, sekalipun kita nggak ngerti, tapi percaya satu hal, Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Sebab tidak sehelai rambut pun Tuhan izinkan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Aku berdoa Tuhan, terutama untuk Joanna, untuk anak-anaknya, untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk kami Tuhan. Pastor Habib sudah selesai, sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik, tapi kami semua yang ada di sini, kami belum selesai. Itulah sebabnya kami terus mau memandang pada Tuhan. Kami tahu Tuhan yang menyertai semua musim hidup kami. Tuhan yang sama yang menyertai Pastor Habib. Tuhan yang sama juga yang berjalan dengan kami. Kau Allah yang berperang bersama-sama dengan kami. Kau Allah yang membawa kami dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain. Kami berdoa Tuhan, peluk kami semua dengan kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih. Melewati musim yang berat ini, melewati saat yang berat ini, kami tetap melihat gadamu dan tongkatmu ada beserta dengan kami. Terima kasih buat legacy, terima kasih buat warisan iman. Thank you. Terima kasih Tuhan. Selamat jalan pahlawan iman, Pastor Radit Yauluan. Kau telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sekarang kau bersama-sama dengan Bapa melihat semua kami yang ada di sini. Tinggal giliran kami yang terus berjuang, berlomba dalam pertandingan iman ini dengan mata yang tertuju pada Yesus. Bukan persoalan, bukan situasi, bukan apapun, tapi mata yang tertuju pada Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang berikan kekuatan penghiburan buat setiap kami yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. God bless you all. Thank you. Oke jemaat, untuk ibadah sore hari ini kita sudah selesai dan nanti akan ada ibadah lagi jam 7.30 yang akan dilayani dari Gereja JKI Muda sendiri. Untuk boleh saya undang Moji untuk satu dua kata-kata. Shalom Bapak Ibu sekalian, sukacita? Yes. Waduh ya. Terima kasih Pastor Wigan yang sudah menyediakan waktu untuk mengangkat sebuah ibadah penghiburan bagi kami di sini, keluarga Panggabean Kairupan yang sedang menikmati sebuah perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dengan dipanggilnya anak kami Raditya Panggabean. Terima kasih Pastor Wigan memberikan sebuah pesan-pesan penting bagi kami semua, sebuah transisi kehidupan dari yang fana kepada yang kekal, yang
dijalani oleh Radit. Dan Radit is happy now, Joanna. Tinggal kita sisa kita yang masih ada, yang kehilangan, yang harus berjuang. Membiasakan diri dalam kehilangan ini, dan berpegang pada janjinya. Memang soal why kita gak bisa bahas. Dalam banyak perkara di Alkitab, Tuhan tidak menampakkan why-nya. Tapi dalam kehidupan masing-masing secara pribadi, seiring dengan jalannya waktu, Tuhan singkapkan juga why-nya. Dan why-nya itu pasti berpegang, bersandar pada sebuah ayat yang terkenal. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Pastor Wigan dari Lighthouse Ministry dan Bapak Ibu sekalian yang malam ini, sore hari ini sudah ikut ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan buat keluargaku, dalam beberapa hari ini kita mendengar semua firman Tuhan, ya, Zuriel dan Seraya kepada banyak orang. Ini yang dia dikerjakan. Kamu melihat, kamu mendengar, kamu merasakan, kamu menikmati, dan sekarang tiba waktunya kamu juga harus belajar untuk melanjutkan perjuangan yang dia dilakukan. Zoe juga, ya Zoe, amin Zoe, yang keras, amin Zoe. Hai Zoe jawab, angkat sendoknya dulu, ayo, amin Zoe. Biasa dia teriak amin keras, mungkin dia malu karena banyak orang, ya. Zoe, Seraya, Zuriel dan juga Ziona yang masih kecil. Nanti akan jadi Radit-Radit yang baru bersama dengan mamanya, dan juga Anda semua muda yang sudah menjadi utuh dan asli. Gak pakai mudah-mudahan kan? Ya, yang sampai pakai mudah-mudahan, ya. Pada dasarnya perjuangannya sama semua. Teman kita contoh dari Radit, dia benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Dia tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Dia tahu kesempatan ini berharga sekali bagi dia. Dan dalam 14 tahun dia kejar setoran luar biasa. Kalau boleh dibilang seperti itu. Dan tetelestai. Dalam 14 tahun pelayanannya, dalam usia 36 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita terus berjuang melanjutkan legacy dari Bro Radit. Amin semua. Shalom. I've been living since arrived.